Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizikri Henry dengan NIM 260501 221300043 dari kelas Survei Hidrografi dan Eksplorasi Dasar Laut kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang survei hidrografi. Yaitu yang pertama adalah pembuatan jalur perum. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data pada Kepulauan Natuna dengan skala 1:20.000. Panjangnya sama dengan 4 km atau diubah ke meter jadi 4.000 meter. Lebarnya 1.000 meter. Untuk kecepatan kapalnya 4 knot atau diubah menjadi 7 km per jam. Untuk biaya surveinya sendiri adalah 200.000 dan waktu surveinya 2 jam per hari. Selanjutnya kita tentukan untuk pembuatan jalur perum, yaitu yang pertama adalah intervalnya. Skalanya diubah ke meter, jadi 20.000 per 100 sama dengan 200 meter. Yang kedua adalah banyak interval. Yang horizontal adalah jarak dengan rumus jarak per interval, yaitu 1000/200, dan mendapatkan 5 untuk horizontal. Dan untuk vertikal adalah 4.000 dibagi 200 sama dengan 20. Selanjutnya ada panjang jalur, yaitu untuk yang horizontal dengan rumus banyak interval plus 1 dikali dengan panjang, dan mendapatkan hasil 24. Dan yang vertikal banyak interval plus 1 kali lebar dengan hasil 21. Selanjutnya untuk menentukan total panjang jalur, yaitu panjang jalur vertikal plus panjang jalur horizontal sama dengan 45 km. Untuk panjang interval yang horizontal adalah banyak interval horizontal dikalikan dengan interval dengan hasil 1 km, dan vertikal banyak interval vertikal dikali interval dan didapatkan 4 km. Selanjutnya, total panjang interval adalah panjang interval horizontal plus panjang interval vertikal sama dengan 5 km. Dan panjang jalur wilayah studi adalah total panjang jalur plus total panjang interval didapatkan 50 km. Untuk kebutuhan survei, yaitu panjang jalur wilayah studi per kecepatan kapal yang sudah diubah ke kilometer per jam dan didapatkan hasil 7,142 atau dibulatkan menjadi 7,1 jam. Untuk lama survei adalah kebutuhan survei plus waktu survei didapatkan 3,55 hari. Dan biaya survei adalah biaya survei awal dikali kebutuhan survei dan didapatkan dengan biaya survei 1.420.000. Selanjutnya kita beralih untuk tutor pembuatan jalur perum. Yang pertama kita cari di Natuna sendiri, yaitu adalah untuk mendapatkan koordinat di Google Earth Pro. Setelah itu kita tentukan untuk longitude dan latitude-nya. Setelah itu kita catat di notes. Dan setelah itu kita buka kita tentukan untuk tiga titik yang akan digunakan untuk pemuruman nantinya. Oke, setelah itu dibuka pada software Garmin dan dimasukkan longitude dan latitude yang telah ditentukan sebelumnya di Google Earth Pro. Yaitu kita tentukan untuk lajur utama 3 titik tadi dengan klik new waypoint dengan titik 1, 2, dan 3. Setelah ditentukan 3 titik, yaitu yang pertama kita akan edit untuk new track. Kita ganti dengan nama lajur utama. Kita akan memakai warna dark cyan, dan kita tentukan untuk lajur utama sesuai dengan yang telah kita tentukan pada perhitungan tadi, dengan panjang 4 km dan lebarnya 1 km. Dan didapatkan untuk lajur utama itu ada 5 lajur. Dan selanjutnya kita untuk trek yang kedua adalah lajur silang. Itu kita pakai warna lain dengan menggunakan dark magenta, dan kita tentukan sesuai perhitungan tadi dan dapat dengan panjang 4 km dan lebar 1 km. Setelah itu kita tentukan untuk lajur silang dan terdapat 11 lajur silang, dan setelah itu kita save. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada untuk EcoSounder GPS Map 585 Plus. Itu adalah sebuah alat survei bawah air yang menggabungkan sonar single beam dan GPS untuk memetakan kedalaman serta mendeteksi struktur bawah air secara akurat. Dan ini adalah gambar dari GPS Map 585 Plus. Alat ini sendiri dilengkapi dengan sonar frekuensi ganda
yaitu 50 per 200 kHz, yang memungkinkan pengguna untuk memilih frekuensi sesuai kebutuhan, baik untuk survei perairan dangkal maupun yang dalam. Dengan layar 5 inci, berwarna beresolusi tinggi, perangkat ini menampilkan data kedalaman atau ekogram dan navigasi GPS secara jelas dan mudah dibaca. Alat ini ideal untuk berbagai keperluan, termasuk pemetaan batimetri, navigasi perairan, dan deteksi objek bawah air, sehingga alat ini sering digunakan oleh nelayan, peneliti, dan pelaku survei profesional. Alat ini sendiri membutuhkan beberapa peralatan untuk menunjang eh, penggunaan alatnya, yaitu adalah ekosonder tadi beserta transducernya, yang kedua ada kartu SD berisi jalur pengukuran, yang ketiga ada kapal penelitian, yang keempat sumber daya listrik atau bisa menggunakan baterai, dan yang kelima perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk instruksi kerja dari GPS Map 585 Plus ini sendiri adalah yang pertama, masukkan kartu SD ke dalam perangkat ekosonder. Selanjutnya, sambungkan perangkat ke sumber daya listrik, hubungkan transducer ke layar ekosonder. Yang keempat, pasang transducer di sisi kapal penelitian. Yang kelima, tekan tombol on untuk menghidupkan ekosonder. Yang keenam, setelah layar menyala, gunakan tombol navigasi untuk masuk ke menu GPS untuk melihat posisi kapal saat ini. Selanjutnya, gunakan tombol navigasi untuk masuk ke menu pengaturan dan atur waktu, timer, satuan, serta pengaturan lokasi sesuai kebutuhan penelitian. Setelah pengaturan selesai, selanjutnya gunakan juga tombol navigasi untuk masuk ke menu sonar untuk mengatur simbol ikan, jenis air, kedalaman, offset lunas, detail sonar, dan pengaturan ikut transducer. Setelah pengaturan selesai, gerakan kapal menuju lokasi pengukuran. Selanjutnya, untuk menyimpan data kedalaman secara otomatis, masuk ke menu track, pilih track yang telah disimpan, ambil jalur pengukuran dari kartu SD. Sedangkan untuk menyimpan waypoint kedalaman secara manual, tekan dan tahan tombol enter hingga menu waypoint muncul. Dan setelah pengukuran selesai, matikan ekosonder dan keluarkan kartu SD untuk mengumpulkan data hasil pengukuran. Selanjutnya kita beralih ke pengolahan dan analisis data. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menggunakan data terkoreksi untuk batimetri yang telah dilakukan penelitian menggunakan ekosonder tadi, yang berisi lintang, bujur, HWL, MSL, dan LWL. Selanjutnya, format pada Excel dirapikan dan disisakan data latitude, longitude, nilai elevasi, dan waktu. Nilai elevasi ini dilakukan interpolasi dan masukkan data HWL, MSL, LWL yang berasal dari data terkoreksi tadi. Selanjutnya, Excel baru dibuat dengan isi lintang, bujur, HWL, MSL, dan LWL seperti data yang telah terkoreksi tadi. Selanjutnya, data yang telah dikoreksi tersebut dimasukkan ke ArcGIS. Dan display XY diganti, dan lokasi pemeruman hasil dari Excel tadi dimasukkan juga ke ArcGIS agar terdapat garis seperti ini. Setelah itu, dilakukan polygon pada ArcToolbox, pada fitur ArcGIS yaitu ArcToolbox untuk mengelilingi data pasang surut seperti ini dengan waypoint sepanjang jalur pemeruman. Selanjutnya, kedua data tadi digabungkan agar data terlihat jelas dengan batimetri yang berbeda, yaitu dengan kedalaman dan pasang surut yang berbeda. Selanjutnya, setelah dilakukan hal tersebut, dilakukan layouting peta agar terlihat lebih jelas, data yang ditampilkan dan terlihat lebih elegan. Dari hasil pengolahan data tadi akan didapatkan 3 peta, yaitu peta LWL, peta MSL, dan HWL. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.